Shalom, bab 43 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Penghalang Dirumbukan. Mengisahkan perjalanan Yesus ke daerah Fenisia atau Tirus dan Sidon, serta peristiwa penyembuhan anak perempuan dari seorang perempuan Kanaan. Bab ini menyingkapkan bagaimana Kristus meruntuhkan tembok pemisah nasionalis dan prasangka rasial antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Berikut ini adalah ringkasan-ringkasan dan poin-poin penting pada bab ini. Yang pertama adalah kepergian ke daerah bangsa kafir. Setelah penolakan keras dari pimpinan agama di Galilea dan Yerusalem mengenai tradisi, Yesus menarik diri bersama para muridnya ke wilayah Tirus dan Sidon. Kepergian ini dilakukan bukan hanya untuk mencari ketenangan dari kerajaan musuh-musuhnya, melainkan untuk memberikan pelajaran penting kepada murid-murid tentang sifat universal dari misi kerajaan Allah. Yang kedua, permohonan perempuan Kanaan. Di wilayah asing tersebut, seorang perempuan Kanaan yang mendengar keberadaan Yesus datang dan memohon untuk pertolongan. Anak perempuannya sedang menderita kerasukan setan yang sangat menyiksa. Perempuan ini menyapa Yesus dengan sebutan yang menunjukkan pengenalannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Awalnya, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Sikap diam Yesus ini memuji iman perempuan tersebut, sekaligus memancing respon para murid yang masih dipengaruhi oleh prasangka kebangsaan Yahudi. Para murid merasa terganggu oleh teriakannya dan meminta Yesus untuk menyuruhnya pergi. Yang ketiga, ujian iman dan kerendahan hati. Ketika perempuan itu terus mendesak dan menyungkur di depan Yesus sambil berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus memberikan jawaban yang tampak keras dan menolak. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dalam budaya Yahudi, pada masa itu, sebutan anjing adalah istilah hinaan yang biasa digunakan untuk merujuk kepada orang-orang kafir atau yang bukan Yahudi. Namun, Yesus mengucapkan tanpa nada kebencian, melainkan untuk menguji sejauh mana iman perempuan ini. Perempuan Kanaan tersebut tidak merasa tersinggung, marah, atau bahkan putus asa. Dengan kerendahan hati yang mendalam dan kecerdikan iman, ia memanfaatkan kiasan yang diucapkan Yesus dan menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Ia mengakui bahwa bangsa Yahudi adalah anak-anak yang memiliki hak istimewa atas roti kebenaran. Tetapi ia percaya bahwa berkat dan kuasa Kristus begitu melimpah sehingga remah-remah saja sudah cukup untuk menyembuhkan. Yang keempat, ujian Kristus dan kesembuhan seketika. Iman yang pantang menyerah, rendah hati, dan penuh kepercayaan mutlak ini menyentuh hati Yesus secara mendalam. Yesus berpaling kepadanya dengan penuh kekaguman dan kasih. "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Pada saat yang sama, di rumahnya anak perempuan tersebut sembuh total dari cengkraman setan. Yang kelima, dirumbuhkan tembok pemisah rasial dan kebangsaan. Ellen G. White menekankan makna spiritual yang mendalam dari peristiwa ini. Merasakan kasih universal Allah. Peristiwa ini menurunkan tembok prasangka yang dibangun oleh fanatisme dan eksklusif bangsa Yahudi yang menganggap keselamatan hanya milik mereka saja. Yang kedua, iman melampaui latar belakang. Yesus menunjukkan bahwa iman yang sejati dan kerendahan hati dapat ditemukan di luar tembok keagamaan formal, bukan di antara mereka yang dianggap kafir oleh masyarakat beragama. Pelajaran bagi Rasul melalui interaksi ini, para murid diajar bahwa keselamatan yang dibawa oleh Kristus ditunjukkan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, bangsa, ataupun status sosial. Inti pada bab ini adalah mengajarkan bahwa kasih karunia Allah tidak dibatasi oleh kebangsaan, tradisi, atau latar belakang sosial seseorang. Ellen G. White mengingatkan bahwa Kristus datang untuk meruntuhkan setiap tembok pemisah prasangka manusia. Iman sejati yang didasari oleh kerendahan hati
dan kepasrahan total kepada Kristus akan selalu mendapatkan jawaban dan belas kasihan dari surga.